Dadar. Jadi ketika Anda dikontrak dengan gaji segitu, ngapain Anda mau? Anda. Sahabat pindah hotel. Enggak, belum. Cekin aja yuk. Kembali lagi bersama kita beromba di sini. Ya. Se. Apa? Lambung ya Mas? Do anta kayaknya enak bangsa. Iya. Kayak gimmick ya Pak ya. Yang gimmick. Cek. Cekin aja yuk. Kembali lagi dengan kita berempat di sini. Episode 1 sih. Ya. Oke, kali ini kita terima kasih banget buat salah satu produk pendukung kita. Yuk. Yaitu air minum. Ades. Alhamdulillah. Terima kasih Coca-Cola Company ya. Terima kasih Bapak. Bapak dan Apa di mana? di surga. Coca-Cola Company. Oke. Jadi Beralamatkan di Rumput. kembali lagi dalam Hotelier Podcast, di mana podcast untuk bahas terus apa lagi nih? Bahas yang pengen kita bahas dari keresahan-keresahan Bener. kita sebagai seorang hotelier ya. Yuk, benar. Nungguin kan? Ya, nungguin. Jadi untuk episode kali ini Kita akan bahas apa nih kali ini? bahas apa, Bro? Gaji kita di bawah UMR. Oh, kita maksudnya hotelier. Iya. Oh, gaji hotelier di bawah UMR. Wah, ada efeknya. Tolong ya editor kasih efek dor. Seneng Harus gitu ya? lebay. Efek seneng Kenapa? gitu. Efek seneng. Dor. Digaji di bawah. UMK seneng Ya ya? enggak, itu dor maksudnya nuklir ya. Oh iya. Kirain kembang api. Pak. Iya, jadi yang melambangkan dompet itu isinya sudah nggak ada semua ya. Ya, special edisi karena kali ini kita akan menjelang 1 tahun Corona. 1 tahun. Menjelang 1 tahun Anniversary. Corona. Oh, sudah lewat 1 Iya. tahun. Wow. 1 tahun lebih. Dor. Harus kasih dor. Anniversary. Happy anniversary buat Corona ya. Kita menjelang 1 tahun. Semoga kita nggak langgeng. Semoga tidak panjang umur. Iya, semoga Anda segera mati. Ya. Ya, karena apa kita mau bahas gaji hotelier di bawah UMK? Ya, karena lagi-lagi Meresahkan kita. keresahan kita terus menerus ya Bener. di pariwisata tergerus Dinas. karena corona. Corona lagi. Oke, gaji hotelier di bawah UMK. Yuk, Siapa nih mau bahas duluan nih? Yo yang tetap Papa Harvey. bukan dong. Bukan. Saya kan kritis Ya, saya kan kalian apa? ya Anda ndak. yang paling kritis. Ya nggak gitu. Biasanya ketika lu ngebahas gaji berarti kan harus sama HRD kan? Nah, jadi ya orang yang berkewajiban, berkewenangan aja yang bahas ya porsinya dulu kan? Ya terserah. Iya kan? Iya dong. Nah, gaji hotelier di bawah UMK coba. Gaji hotelier di bawah UMK. Baik, kita akan bahas dari segi HRD ya. Yuk, benar. Gaji kita kali ini di bawah UMK. Semua orang Yo. yang mungkin sekarang bertahan di hotel, mungkin kemungkinan besar Yuk. gajinya di bawah UMK. Oh iya benar. Kalau misalkan UMK di Surabaya itu berapa? 4,3 4,3 sekian ya, 4,3 sekian. Ya, mungkin yang kita terima nggak sampai 4 ya. Atau berapapun itu. Tapi itu perlu disyukuri teman-teman. Yo. Kalau ngomongin di bawah UMK itu adalah karena kebijakan beberapa hotel. Jadi kalau Anda mungkin membaca tulisan saya sekitar 1 tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Di Let's nanti ya. Di LinkedIn ya, follow LinkedIn Erwin Erianto. Pansos sedikit. Ya enggak apa-apa. Bisa like. Like atau dislike. Ya, terserah. Tulisan saya cukup. Waktu itu kita membahas gaji di bawah UMK itu pasti sih yang akan diterima oleh hotelier. Karena pada dasarnya perusahaan itu akan selalu berasaskan kepada cash flow. Yes. Kalau kita ngomongin cash flow malam-malam mungkin agak
kalau ada yang tahu cash flow itu adalah dana atau uang yang ada di perusahaan. Jadi kita ada uang di situ, berapa uang yang mungkin nanti akan masuk dan berapa uang yang akan kita keluarkan itu akan selalu terhitung oleh perusahaan, harus mampu dihitung oleh GM, accounting, bahkan HRD. Karena apa? Karena cash flow itu yang akan menentukan hotel kita atau hotel kalian semua atau kita semua tetap berdiri atau harus tutup. Profit atau shutdown. Ya budget lah ya. Budget juga. Nah, Jadi kalau dari sisi mungkin dari sisi pikiran terliar ya. Nah, ketika anak operasional dihitung kinerjanya dari revenue, engineering mungkin dari WO, pengelolaan WO yang selesai atau FB revenue, FO revenue, HK revenue ya. Apakah memang kalau HRD ketika lu bisa berhasil menggaji orang di bawah standar dapat komisi kan? Kan nutut. Makanya masker dilepas. Fungsi masker apa ini? Ya kan? Ya kan? Misi Enggak HRD ya, kah? enggak Apakah ada, semua enggak misi ada. HRD seperti itu? nggak ada. Tidak ya? Misi HRD adalah kita Mensejahterakan. selalu mensejahterakan karyawan. Jadi kita itu harus menjadi jembatan antara karyawan dan perusahaan ya. Oh, gitu. Jadi kalau ngomong itu ada komisi atau yang nggak ada komisi, gaji saya juga. Ya sama. Loh sampai UMK Mojokerto, Iya sampai. Enggak. UMK UMK Mojokerto sama Papua? sini kan sama. Kalimantan, ya sampai lah. UMK Iya. Malang kita di atasnya lah. Iya baiklah. Disyukuri aja. Disyukuri. Kan UMK ya UMK-nya beda kan. Ya, tapi kan biaya hidup kita tinggi di Iya, Surabaya. di ibu kota Iya, ya. jadi kalau ngomongin sebenarnya UMK itu dari apa? Dari kalau misalkan gini sih teman-teman, secara HRD ya, kalau ngomong gaji itu UMK atau enggak, sebenarnya kita bahasnya harusnya dari bulan-bulan yang lalu karena Iya. mau ganti tahun baru kita bahas UMK. Tapi nggak apa-apa, kita ada kata terlambat karena bisa jadi kalian akan lihat video ini Iya. di kemudian hari. Iya benar-benar. Oke, Betul. jadi kenapa kok ngomongin UMK itu naik? Jadi UMK naik, kita nuntut UMK naik, buruh naik, nuntut Ya. UMK naik. Naik padahal Naik. kita nggak ikut demo. Iya, semua yang menuntut naik ya. Iya. Tapi pada dasarnya kalau UMK itu naik, harga kebutuhan barang pokok kita itu juga naik. Naik bener. Jadi petani, jadi itu juga akan naik gitu loh harganya. Berimbas. Akan berimbas. Padahal kamar-kamar hotel semakin murah. Iya, padahal aset kita Iya. turun. Turun. Iya, kan ada Omset kita turun. Omset turun, Iya. gitu-gitu. Kita banting harga ya kan. Iya, benar. Iya, apalagi saat ini kan. Apalagi saat ini banding harga. Nah, balik lagi tadi ke cash flow. Nah, kalau ngomongin soal cash flow yang dibayarkan oleh perusahaan itu mampunya dia bayar berapa? Oke. Nah, jadi terus corona itu pendapatan hotel waktu corona itu berapa? Itu harus tahu, dihitung, terus diprediksi gitu loh. Karena kita sudah 1 tahun, jadi kita punya prediksi kalau Indonesia masuk corona itu Maret. Maka revenue dari Maret sampai Desember 2020 adalah revenue yang didapatkan pada saat corona. Betul. Nah, kita akan mengulanginya lagi di tahun ini. Ya, dari situ kita kan sudah tahu Yes. cost kita berapa, terus keuntungan hotel kita berapa, ataupun hotel kita bisa jalan apa enggak, Iya. gitu loh. Gak mungkin seorang owner itu membuka usahanya untuk rugi. Benar. Gak mungkin. Seorang pengusaha tidak mungkin membuka usahanya untuk rugi. Benar. Maka dia bisa jadi nge-shutdown usahanya atau menjual usahanya. Banyak banget kan hotel-hotel dijual atau seperti apa, itu banyak banget karena memang seperti itu. Nah, kalau akhirnya diketok lah tugas HR di sini adalah menentukan berapa sih efisiensi yang bisa diberikan oleh HRD Iya benar. dalam mengurangi cost-nya. Benar. Nah, itu tergantung di situ. Semakin karyawan dibayar rendah, Semakin efisiensi itu berhasil atau jadi gini, strateginya bisa banyak ya. Mau gaji karyawan dipotong sangat rendah, Iya. atau gaji dibayar karyawan mau dipotong, atau mau ngadain layoff dulu. Nah, itu bisa. Jadi yang perlu dilakukan adalah layoff dulu. Oke. Layoff itu maksudnya adalah memotong, misalkan engineering dulu ada 7, Yes. sekarang mungkin cuma ada berapa Efisiensi balik lagi. ya itu sudah sangat mungkin bisa membantu ya. Terus setelah di situ dihitung lagi berapa efisiensi yang harus bisa diberikan. Nah, kalau kita sebagai perusahaan jasa dan perusahaan menggait revenue, maka
pandangan kita itu harus dari budget sales. Nah, sales ini berani berapa di corona ini? Oke, sales berani sekian. Maka gaji kita ya ngikutin itu. Yes. Mungkin itu terdengar buruk ya, Pak ya. Itu terdengar buruk, tapi semua usaha ya benar. kayak gitu. Berita baiknya ya kita nggak selamanya seperti itu. Nggak selamanya seperti Haus itu. sebenarnya. Minum dulu. Ya. Makasih Ades. Mungkin mau ditanggepin, lu punya unek-unek apa, Bro? Apa? Tentang ini gaji hotelier di bawah UMK. UMK dadar. Harus dikasih dadar. Jangan Kan lupa tapi ya, kan ada beberapa hotel juga Iya, kan memang hotelier. itu Iya. di bawah UMK juga. Iya. Ya Jadi kan? buat teman-teman, banyak juga iya. kan hotelier yang gajinya di bawah UMK. Jadi buat teman-teman Cuma yang servisannya di atas UMK. ada. Jadi buat teman-teman yang digaji di bawah UMK, Jangan bersedih. kalian tidak sendirian. Kalian bersama kita. Kita semua. Iya. Nah, ya terus. Lanjut. Saya tanggepin. Boleh. silakan. Jadi ngomong-ngomong jadi kalau kita bicara tentang gaji hotelier di bawah UMK, terus perasaan negatif yang muncul mungkin ya, perasaan negatif. Terus kita sambat, kita baper, itu. Sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa juga. Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Jadi ketika Anda dikontrak dengan gaji segitu, ngapain Anda mau? Nah, ya kan? Kan iya. Anda kan sudah sign kontrak, ya kan? Kalau Balik lagi Anda ke kontrak. ada pertanyaan ya di awal aja diselesaikan. Ujung-ujungnya apa namanya, kedepannya sambat, gajiku sakmene, ternyata gajinya temannya yang satu lagi di atas, kan gitu. Jadi ya gitulah. Nah, Ya, itu gitu. itulah mengapa gaji itu sifatnya konfidensial. Jadi jangan sampai gaji Anda itu diketahui oleh orang lain atau teman Anda, kecuali HRD. Kalau HRD sih udah Tapi pasti kan tahu memang, sih. memang hak apa? Ya, udah pasti Kewajibannya. Kewajiban. Jadi gaji-gaji hotelier itu ya sepatutnya diketahui oleh istri-istrinya. Iya, betul. Istri Pegawai pajak. Pegawai BPJS. Apalagi ini apa ini? Kenapa kamu bawa gini? Apa maksudnya? Itu nanti nyensornya itu Apa maksudnya ini? ngeluh. Sudah. Sabar. Besok servis keluar tenang. Terus lu nggak ada opini lagi nih? Saya- Bung Jaka. Opini apa? Jaga dulu mungkin. Apa opini Apa apa yang lagi? pengen kalian sampaikan? Nanti kalau saya memberikan opini lagi terlalu apa nanti menggiring. Ya enggak sih, tetap Tetap ya dengan kondisi seperti ini Yes. ya mau nggak mau ya harus di ini. ya. Harus kita Iya. maklumi kan. Benar. Lagi corona juga, lagi pandemi juga nggak di sini aja kan. Benar. Semuanya. Jadi mungkin ya itu juga Pak ya. Kadang hotelier pemula ya. Hotelier pemula cegek. Cegek itu gimana bahasa Indonesianya? Kaget. bukan cek Bukan, itu cek itu kayak kayak kecewa ya toh. Kecewa lihatnya. Jadi kan yang ada di pikiran mereka, hotelier itu gajinya kan tinggi. Investasinya banyak, punya mobil, punya rumah ya kan. Tapi sebenarnya teman-teman ya, percaya nggak percaya, mereka yang kalian lihat di atas itu memulai karirnya ya dari seperti ya kita juga ini. Iya. Gaji di bawah standar ya Iya, kan. iya. Cuma mereka mampu bertahan ya toh. Mereka bisa loyal, terus ada kesempatan mereka bisa hire. Bisa hire. Ya benefit ya Pak ya. Benefitnya mengikuti ya toh. Mulai aja dari yang kecil kan. Iyalah. Jadi kalau mau pengen ya memang kayak kita harus Iya. balik lagi. Sabar ya. Haram halal sikat. Kalau sih. Saya ada saran. Oh, iya. Bukan Apa saran. Apa? Mungkin pesan. Pesan manis. Soal gaji. Perihal gaji sih kita jalani aja dulu. Kan nanti ya mungkin ada lah pasti bonus-bonus kan bisa juga. Itu kan barusan kita bahas itu. Omongannya kan gitu kan tadi. Belum selesai. Sabar. iya. Sabar. Oke, terus. Papa Arfi ini gak sabar sekarang. Kan perihal gaji kan lihat dari skill bukan. Yes, benar. Kan bisa dulu. Ya sekarang kita yang kalau misal kita gajinya sekarang segini. Ya wis kita terima aja. Yes. Mungkin kedepannya kan siapa tahu ada jalan lain. Ya pasti itu. Pasti. Iya, pasti. Iya. Tadi kan kita lagi ngomongin itu juga. Iya, semua orang Indonesia pasti seperti itu. Iya.
Kan bingung kan Anda? Terus Semua orang gini, juga gini. punya skill Jadi- potensi jadi presiden. Jadi ngomong-ngomong tentang gaji ya, kalau kalian hotelier, kalian pasti nggak ngerti nih yang namanya gaji. Hotelier itu persepsinya beda, take home fee. Hotelier itu punya persepsi nggak apa-apa gaji di bawah UMK, tapi take home fee-nya di atas UMK. Iya. Take home fee. Yes, take home fee. Hotelier itu istilahnya take home fee, bukan gaji. Gitu, Bro. Jadi ketika kalian bilang hanya gaji hotelier hanya dari Gapo, salah. Itu bukan pandangan hotelier. Kalau hotelier itu ngomongnya gini, oke lah gaji di bawah UMK. Tapi kan lu dapet tip. Nah, ya toh? Betul. Bener kan? Benar. Lu dapat service charge. Lu bener kan? Lu dapat gratifikasi vendor lu. Waktu THR, waktu lebaran Anda juga dapat. Terus Tetap. lu dapat itu, iPhone tamu ketinggalan, lu jual. Lu Itu kalau lebih dari 1 tahun. Lost handphone. Itu kalau lebih dari. Gitu. Oke, jadi kalau mungkin tadi dijual, maksudnya nggak dijual gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke arah lost Tetap handphone. ada Syarat-syarat. syarat-syarat. Dan Tamu deposit duit kelupaan selama setahun, lu di refund. Kalau nggak di refund. Kalau nggak di refund, Tiba-tiba hilang dari billing system, dari non stay. ya wis lah. Kemana dia? Udah. Ya itu ilmu baru ya buat Ya, hotelier-hotelier ya, yang untul ya. Iya, enggak. Gaji jadi emang apa take kalau home ngomongin fee. ya take home fee ya. Jadi Yes. kalau ngomongin hotelier di bawah UMK biasanya memang kita Yes, mendapatkan benar. service Kita charge nggak dan menolak lain-lain. ya, Pak, ya, nggak. Itu info ya buat teman-teman yang mungkin dulunya masih pekerja harian lepas, terus habis itu mungkin masih on callan. Yes. Jadi kerja yang bagus, benar kata teman saya Mas Rizky ini ya. Jadi kalau untuk pekerja yang bagus, ya siapa tahu kita kompetensinya tinggi, dipanggil lagi sama perusahaan untuk bisa jadi di appraisal jadi staff. Harus staff, Anda bisa jadi dapat gapok plus ada dapat service charge sehingga take home fee-nya Iya. itu juga cukup lumayan. Dasarnya dulu aja lah. Dasarnya dulu lebih dikuatin Iya. sih. Ha-ha. Dan itu sebenarnya challenge buat diri kita juga, Pak. Ha. Jadi ketika kita digaji di bawah UMK, kita merasa nggak nyaman, ya toh? Pasti semua merasa nggak nyaman. Bagaimana caranya kita lepas dari ketidaknyamanan itu? Jangan sambat, ya toh? Jangan sambat. Apalagi jangan baper ya, Pak ya. Semua hotelier yang top-top, sambat, ya pasti ditok-tok. melewati fase tersebut. Kalau Anda tidak kuat di dalam kondisi seperti itu, upgrade skill Anda. Sahabat pindah hotel. Enggak, belum. Iya, itu nanti di episode setelah ini. Selanjutnya kita bahas. Selanjutnya. Jadi iya. uppercut Bu. Tenang, nggak apa-apa. Kita akan membuat bahwa yang pindah hotel, kalau hotel itu punya manajemen yang sudah cukup bagus, kita akan selalu membuat orang itu kangen sama Iya. hotel. Suasana manajemen. Jadi ketika kalian teman-teman hotelier di bawah gaji standar, kalian Yap, tidak yap. nyaman, ayo bangkit. Bangkit. Jangan terpuruk di zona seperti itu. Iya. Lawan, tingkatkan skillmu, knowledge-mu, relasimu bangun, jaringanmu bangun. Betul. Suatu saat kalian pasti lepas dari zona tersebut. Ya? Yap. Itu jiwa mental hotelier. Siap. Ya. Yo, siap Bapak. Iya, lemah kalian itu. Kurang mental. Ora iri ya. Enggak. Orang itu punya mungkin kalau mau pindah atau enggak ya. Jadi sebenarnya Kita bahas nanti. kita bahas nanti. Oke, sudah ya. Jadi tadi itu ya. adalah gaji di bawah Yes, kita tidak menyangkal gaji Iya. hotelier di bawah UMK. apalagi di masa pandemi. Betul. Karena alasan tadi ya, cash flow dan John Wick lain-lain. aja juga. Tapi kita mengamini Bawah Kita ini supaya take kalian home fee take home fee hotelier di atas UMK. Lebih banyak di atas Yes, UMK. kita nggak mandang gaji tapi kita mandang rezeki. Jangan Iya. lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Iya. Dan tetap semangat buat Benar. teman-teman. Jemput rezeki terus. Jemput rezeki terus. Halal haram sikat. Halo, sikat. Kalau ada kesempatan di hotel lain sikat. Kalau Anda pengen cari-cari lowongan pekerjaan, sikat aja. Sikat Iya, aja. Jangan di sini. Karena kita bukan di snacker. Iya. Sekali lagi, karena kita main di snacker. Betul. Kita pamit. Kita pamit ya. Iya. Ya. Jangan Oke. lupa di-share. Jangan lupa like,
komen, subscribe. dan share video ini ke teman-teman kalian hotelier. Yap, Kita yap. pamit. Kita pamit. Saya Papa Harvey. Saya Gembote. Saya Jaga Siunyil. Saya Rizky. Ya, cekin aja yuk.